Izinkan saya membuka dengan salam keagamaan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Narita, mewakili aspirasi dan kajian dari teman-teman saya, akan membawakan sebuah masalah. Jadi tadi sudah ada JKBM, JKN, dan rokok yang sudah ditanggapi dengan begitu kritisnya. Kali ini bukan masalah yang baru, sudah berjalan awal tahun yang lalu, awal tahun 2016. Tapi walaupun sudah berlangsung beberapa bulan, saya yakin tidak hanya kita yang ada di sini, tapi bapak-bapak yang sedang duduk di sana, berdiri di sana, ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu dan para orang tua, tapi masyarakat luas, masih merasakan kekhawatirannya, masih merasakan keraguannya akan apa masalah yang kita sering sebut dengan vaksin palsu. Bukan hanya kekhawatiran bagi para orang tua, tapi juga kami sebagai calon orang tua pasti sangat khawatir akan masalah ini. Tapi sebelum kita masuk ke masalah inti mengenai vaksin palsu, sama-sama perlu kita sadari pertama kali adalah siapa yang tidak sadar bahwa kesehatan adalah kebutuhan primer, bukan hanya bagi kita semua, bukan hanya bagi kita yang sehat, tapi bagi mereka juga yang sakit. Setiap orang, baik muda ataupun tua, pasti akan berlomba-lomba mengejar apapun yang namanya kesehatan. Semua ibu-ibu di sini dan bapak-bapak jogging, saya yakin satu tujuannya adalah mencari kesehatan. Entah mengurangi lemak, entah diet, ataupun apapun itu, intinya adalah satu, kesehatan. Ada banyak cara untuk melakukan tindakan preventif. Jadi seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentu tindakan preventif menjadi hal yang sangat penting kita lakukan. Ada banyak cara untuk mencegah suatu penyakit. Dan dari dulu hingga sekarang, salah satu upaya preventif yang sangat terbukti efektif untuk mencegah berbagai penyakit adalah vaksinasi. Dari dulu orang percaya bahwa vaksinasi adalah tameng untuk mencegah berbagai macam penyakit. Lalu apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian antigen yang telah dimatikan, yang nanti tujuannya diharapkan dapat mencegah dan memberikan kekebalan aktif bagi siapapun penerimanya. Namun, bagaimana apabila apa yang kita harapkan tersebut tidaklah sesuai dengan harapan kita? Bagaimana apabila vaksinasi yang kita percaya akan melindungi kita tersebut malah berefek sebaliknya? Kembali lagi ke kasus, di Indonesia sendiri pada akhirnya terkuak sebuah masalah besar yang mungkin tidak banyak orang sadari, tapi akhirnya muncul ke permukaan setelah ada seorang balita yang meninggal setelah menerima vaksin DPT-3. Balita ini terus mengalami kondisi yang memburuk. Setelah 3 hari mengalami demam tinggi, akhirnya balita malang ini dinyatakan telah meninggal dunia. Apa hanya ini kasusnya? Tidak. Data dari Polri pun mengatakan bahwa ada kurang lebih 197 bayi. Saya ulangi bahwa ada 197 bayi yang telah terpapar oleh vaksin palsu. Apa itu angka yang kecil? Apa itu hanya 1 atau 2 bayi? Itu ratusan. Bahkan belum tentu hanya itu saja. Banyaknya bayi yang terkena vaksin palsu mungkin hanya fenomena gunung es yang terlihat 197. Tapi mana kita tahu bahwa banyak lagi bayi yang terkena vaksin palsu tapi tidak melaporkan, sehingga tidak keluar di data Polri tersebut. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Bagaimana bisa bayi-bayi tidak berdosa itu terkena vaksin palsu? Bukan masalah yang kecil, tapi menurut BPOM, kasus ini bisa saja terjadi karena adanya permintaan vaksin di luar program pemerintah. Vaksin-vaksin import yang harganya jauh lebih mahal dan tidak dibiayai inilah yang membuka celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memainkan peranannya, menawarkan vaksin yang jauh harganya lebih murah.
Siapa yang tidak tergiur? Ekonomi susah, murah adalah jawabannya. Sehingga banyak instansi pemerintah, instansi kesehatan yang tergiur dengan harga-harga murah tersebut. Tidak hanya itu, apakah hanya masalah biaya? Pengolahan limbah rumah sakit ataupun instansi kesehatan juga membuka peluang masalah ini menjadi jamur di masyarakat. Seolah-olah tumbuhnya masalah ini didukung oleh banyak faktor. Tidak hanya masalah limbah, biaya, tapi permintaan juga. Tingginya permintaan menjadi masalah di sini. Lalu, apakah dengan kasus ini mulai sekarang kita berhenti vaksinasi? Apakah dengan kasus ini kita menjadi antipati terhadap vaksin? Apakah dengan kasus ini vaksin kita hapuskan saja? Jawabannya tidak. Kenapa? Ini adalah masalah yang bukannya harus menghalangi niatan para orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya, tapi harusnya masalah ini menjadikan kita orang-orang yang aktif untuk berbenah, aktif memperbaiki diri. Tidak hanya pemerintah dan instansi kesehatan, tapi orang tua sebagai orang-orang terdekat penerima vaksin, yaitu anak-anak, untuk ikut cerdas dan aktif. Mungkin benar, pemerintah harus memperbaiki proses pengawasan terhadap distribusi, produksi, serta tata kelola. Begitu juga rumah sakit, mereka benar memang harus melakukan pengolahan limbah serta sistem kelola limbah yang benar agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Tidak ada lagi balita yang meninggal seperti bulan Mei tersebut. Tetapi bagaimana sebagai orang tua? Apakah hanya terima saja anaknya disuntikan sesuatu yang tidak diketahui? Apakah sebagai orang tua hanya terima-terima saja apapun yang disuntikan oleh dokternya? Apakah orang tua hanya bisa diam apabila anaknya demam berhari-hari tidak tahu kenapa, hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa? Tidak. Orang tua sebagai orang terdekat yang saya katakan tadi harusnya bisa cerdas dan aktif. Setidaknya sebagai orang tua mereka harus tahu jenis vaksin apa yang diberikan kepada anak mereka, apa efek samping yang kemudian mungkin saja muncul setelah pemberian vaksin tersebut. Jenis vaksin apa, efek sampingnya apa, dan apa yang harus dilakukan orang tua apabila efek samping itu muncul. Sehingga nanti apabila kasus ini terulang kembali, setidaknya apabila orang tua mengamati efek samping yang dimungkinkan muncul, ada keanehan atau tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh dokternya, orang tualah yang aktif untuk pertama kali memberikan penanganan ataupun membawa ke instansi kesehatan terkait yang dapat menangani kasus tersebut. Jadi mulai saat ini, jangan lagi ada keraguan terhadap vaksinasi. Vaksinasi tetap penting, kita masih butuh vaksin. Vaksin masihlah tetap yang terbaik untuk kita. Jadi mulai saat ini, mulai hari ini, awasi, cermati, dan tetaplah berikan vaksinasi untuk anak-anak penerus bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya utarakan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ini dapat berguna bukan hanya bagi yang di sini, tapi bisa disebarkan untuk kepada masyarakat lebih luas lagi. Semoga setelah mendengar semua ini, semua bisa berubah, semua bisa berpikir dengan sudut pandang yang baru. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Shalom, nama budaya, salam.